wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Marleni, NIM 1804286, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Administrasi Kepegawaian pada pertemuan ketiga. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Yang kedua, sistem kepegawaian di Indonesia. Dan yang ketiga, jenis ASN. Definisi pegawai dapat diartikan sebagai orang yang bekerja dalam suatu organisasi baik milik pemerintah maupun swasta. Pegawai biasanya identik dengan pekerja kantoran atau white collar worker. Mereka biasanya tidak bekerja dalam pekerjaan yang kasar atau blue collar worker, seperti yang dilakukan oleh tukang, petani, sopir, kenek, dan kuli. Menurut Undang-Undang tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan atau pegawai adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakannya, di mana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencariannya. Pegawai menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan organisasi, mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap pekerjaannya. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk mendapatkan kinerja terbaik karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Selanjutnya, sistem kepegawaian di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, di mana manajemen PNS di daerah menjadi wewenang daerah masing-masing, yang semula merupakan wewenang pemerintahan pusat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut, secara prinsip terdapat perubahan paradigma dalam bidang kepegawaian di Indonesia, yaitu dari pendekatan tata usaha kepegawaian menjadi pegawai negeri sipil yang berbasis kompetensi dasar dan prestasi kerja dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS secara nasional yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sistem ini dipakai karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji karyawan. Sistem ini dipakai karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai. Di samping itu, pegawai difungsikan sebagai alat perekat negara dan bangsa. PNS di daerah haruslah bertindak sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam pelaksanaan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukannya, PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, konsep yang dianut dalam sistem kepegawaian di Indonesia meliputi yang pertama yaitu sumber wewenang, peranan, dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah berada pada presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, perumusan kebijakan nasional berupa norma, standar, dan prosedur ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, manajemen operasional diselenggarakan di daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah pusat. Poin yang ketiga yaitu jenis ASN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 3 Pasal 5, bahwasanya jenis ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK atau yang disingkat dengan P3K. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK atau yang disingkat dengan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja